نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita melanjutkan beberapa hadis dan juga keterangan para ulama sunnah berkenaan bahwasanya musibah itu sebabnya perbuatan dosa. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghukum atau menurunkan musibah melainkan karena banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh hambanya. Dan kita telah menyaksikan betapa banyak musibah-musibah yang khususnya menimpa di negeri kita ini berupa gempa dan juga gunung meletus dan juga yang lainnya. Maka insyaallah apabila kita mengambil ibrah dari beberapa keterangan para ulama, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, yaitu di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di mana sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan demikian. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia zaman atau waktu, la yabqa minal islami illa ismuhu, tidaklah tertinggal Islam ini melainkan hanya namanya. Jadi akan datang Islam itu tinggal nama, artinya tidaklah lagi orang itu mengamalkan Islam. Wala minal qur'ani illa rasmuhu, dan tidaklah tertinggal Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Artinya sudah sedikit sekali orang yang membaca Al-Quran, dan ini sudah mulai pada zaman sekarang. Tidak sedikit orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Masajituhum yawma idin amiratun, katanya sahabat Ali radhiyallahu anhu, masjidnya Mekah pada saat itu. Wa ya kharabun minal huda, tetapi hakikatnya masjid itu adalah merobohkan petunjuk-petunjuk, merobohkan sunnah. Karena tidak sedikit sekarang masjid digunakan yaitu untuk bisnis. Masjid digunakan untuk beberapa acara yang sifatnya bukan syar'i. Ulama'uhum syarru man taqtadi mis-sama, maka ulama-ulamanya paling jeleknya orang yang ada di bawah langit. Minhum kharajatil fitnah, maka di antara mereka ini akan keluar yaitu fitnah. Wa fihim ta'udu, dan ada orang yang mau sadar mau kembali. Ini memberikan penjelasan bahwasanya di akhir zaman apabila manusia sudah dia libur ibadahnya, Islam itu hanya tinggal nama, Quran hanya tinggal tulisan, dan juga masjidnya Mekah, tapi tidak banyak orang yang sifatnya mau sholat berjamaah di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan fitnah. Kemudian juga yang nomor 2, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya, min hadis Simak bin Harbin an Abdurrahman ibn Abdullah bin Mas'udin an abihi, dari ayahnya, qala idza dhahara zina, apabila sudah menyebar perbuatan zina, war riba, dan juga menyebar yaitu riba, fi qaryatin, dalam satu desa atau negeri, adinallahu azza wa jalla bihalakiha, maka Allah mengizinkan untuk hancurkan desa atau negeri itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwasanya penyebab hancurnya suatu negeri
karena banyaknya maksiat. Berapa banyak manusia sekarang berbuat zina, bahkan juga media-media yang menarik para pemuda untuk berbuat zina pada zaman sekarang banyak sekali. Oleh karena itu kita hendaknya memperhatikan putra-putri kita, terutama dengan adanya Facebook dan juga yang lain. Ini bukan membawa kepada baiknya untuk para pemuda, dan tetapi membawa hancurnya yaitu ummah. Tidak sedikit orang tua dan juga sekolah-sekolah mengeluh karena hubungan satu dan yang lainnya, dan banyak terjadi pula pernikahan yang sudah hamil dan juga yang lainnya disebabkan karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak, demikian juga kurang perhatiannya pendidikan terhadap yaitu pendidikan anak pula. Demikian juga disebutkan Marasilul Hasan, yaitu Al Hasan Al Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, disebutkan di dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur, "Idza adharon nasu al-ilma." Jika manusia itu sudah menggembar-gemborkan ilmu, menyebarkan ilmu, tetapi wadhi'ul amala, mereka itu menyia-nyiakan amal. Mereka hanya pandai untuk menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu, tapi mereka menyia-nyiakan amal, tidak mau mengamalkan apa yang ia tuntut. Watahabu bil alsuni, dan orang itu senang bicara. Watabaghadu bil qulubi, dan mereka itu saling benci membenci, saling marah-memarahi satu sama lain. Wataqata'ul arham, dan saling memutus tali persaudaraan. La'anahumullahu azza wa jalla inda dzalik, maka Allah Ta'ala akan melaknat mereka. Dan laknat itu maknanya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asammahum, maka Allah membuat tuli mereka. Wa'ma absarahum, dan Allah akan membuat buta mata mereka. Tuli maknanya tuli tidak bisa mendengarkan yang hak. Buta maknanya tidak bisa melihat yang hak. Mau mendengarkan tapi yang batil, dan mau melihat tetapi yang batil. Ini hukumannya apabila orang sudah tidak mau mengamalkan din. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga diriwayatkan pula oleh yaitu Ibnu Abi Dunya, bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu dakhala ala Aisyah, bahwasanya dia pernah masuk ke rumahnya Aisyah, wa rajulun akharu, yaitu Anas bin Malik dan juga orang lain. Faqala lahar rajulu, lalu orang laki-laki ini berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang mukmin, karena istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau meninggal dunia tidak boleh dinikah oleh kaum muslimin, karena itu adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhiratnya. Hadisna 'anil zilzal, wahai Aisyah, ceritakanlah kepada kami tentang adanya gempa. Faqalat, maka berkata Aisyah, idza stahabuz zina, apabila mereka sudah menyukai perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apabila mereka suka menyukai zina tetapi tidak menyukai nikah. Wasaribul khumura, dan apabila mereka sudah mencandu minum khamr, atau pada zaman sekarang lebih lagi mabuknya bukan hanya khamr, whisky, ganja dan juga semisalnya. Wa darabu bil ma'azifi, dan apabila mereka itu senang bernyanyi, senang bergitar, senang memakai alat musik, gharallahu azza wa jalla fi samaihi, maka Allah mengutus pasukannya yang ada di langitnya. Faqala lil ardi, maka berkata kepada yaitu penduduk di bumi, tazalzali bihim, hai bumi bergoncanglah kamu, gempalah kamu, longsorlah kamu. Fa in tabu wa nazahu, maka apabila mereka mau bertobat dan juga mereka mau mencabut atau mau kembali, mau berhenti dari dia perbuatan zinanya,
dari perbuatan minum khamrnya, dari menyanyinya, wa illa hattimiha alaihim. Apabila mereka tidak mau berhenti, maka hancurkanlah bumi mereka-mereka ini. Maka penyebab yaitu rusaknya tanah, penyebab rusaknya bumi, penyebab rusaknya gunung, hutan, tidak ada lain karena penyebab yaitu dosanya manusia. Oleh karena itu sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ma anzalal bala'a illa bidzanbin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah datang bala melainkan karena sebab dosanya manusia, dan tidaklah diangkat oleh Allah Ta'ala dicabut bala itu melainkan dengan tobatnya. Dan tobat ya ikhwan perlu difahami, bukan tobat sekedar tobat, tetapi tobat yang mempunyai makna berhenti dari perbuatan maksiat dan menyesali atas perbuatannya, dan juga berusaha untuk tidak mengulangi lagi, kemudian menyusul dengan amalan yang soleh, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut bencana-bencana yang ada di permukaan bumi ini. Makanya kita hendaknya banyak menasihati, banyak berdakwah. Orang berbuat zina hendaknya kita beritahu, terutama kita juga bisa menyampaikan kepada waliul amri agar adanya pemberantasan perbuatan zina, perjudian, dan juga yaitu mabuk-mabuk dan juga semisalnya, bahkan juga memberantas pula adanya nyanyian, joget dan yang lainnya, karena ini penyebab bala. Qala, kemudian berkata orang ini, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, maknanya Aisyah radhiyallahu anha, azaban lahum, apakah itu siksaan untuk mereka? Qalat, jawabnya Aisyah, bal mau'idatan wa rahmatan lil mu'min. Itu adalah peringatan dan juga rahmat untuk orang mukmin. Banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berhenti manusia dari perbuatan jahat, dan rahmat untuk orang mukmin. Karena apa? Dengan adanya gempa maka orang mukmin dihapus dosanya. Karena apabila Allah sudah menghukum manusia di dunia, yang tidak salah juga kena hukuman, karena hukuman dunia. Tetapi itu adalah rahmat karena menghapus dosanya. Tetapi wa nakalan wa azaban wa sukhtan 'alal kafirin. Tetapi gempa dan juga yang lainnya ini merupakan hukuman dan siksaan, bahkan juga kemarahan dari Allah untuk orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita lihat apapun yang menimpa di permukaan bumi ini tidaklah hanya khusus untuk orang yang berbuat dosa, tetapi orang mukmin yang ada di daerah itu akan kena imbasnya pula. Tetapi Allah Ta'ala menghapus dosanya orang mukmin yang kena musibah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum, menghadap hambanya yang sifatnya berbuat kufur atau berbuat musyrik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan gempa melainkan karena maksiatnya manusia. Jika perbuatan zina, ya, dan jika minum-minum khamr yang memabukkan, dan jika yaitu alat musik yang lainnya yang membawa bencana, maka bagaimana dengan orang yang berbuat syirik? Bagaimana dengan orang yang mengembangkan bid'ah, melaraskan bid'ah? Maka ini tentu bahaya sekali. Oleh karena itu di negeri ini tidak berhenti-henti yang namanya bala, karena maksiat ini ada semuanya. Oleh karena itu upayakan kita bagaimana membendung keluarga kita dari perbuatan maksiat, dan bagaimana bisa mendakwai. Jadi teman mendakwai temannya, pegawai mendakwai teman kerjanya, seorang guru mendakwai juga teman gurunya, seorang guru menasihati muridnya dan yang lainnya, agar dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bala atau musibah yang telah menimpa kepada kita semuanya. Kemudian juga dijelaskan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala an Sofiyata, yaitu dari Sofiyah, qalat nuzilatil madinatu zulzilatil madinatu ala ahdi Umar. Pernah kota Madinah itu goncang atau lindu atau gempa pada zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu. Faqala, maka Umar berkata, ayyuhan nas, ma hadha, wahai manusia, mengapa sampai gempa ini? Ma asra'a ma ahdastum,
cepat sekali kamu mengamalkan bid'ah. La in atat la usakinukum fiha. Seandainya diulangi mengamalkan bid'ah ini, maka tentu tidaklah aku memberi tempat hidup di tempat ini. Tidaklah kita semuanya akan diberi tempat hidup di negeri ini. Ini satu peringatan bahwasanya bid'ah sangat bahaya. Ya. Bid'ah itu sangat bahaya daripada maksiat. Karena maksiat banyak orang menangkap, orang mencuri. Banyak orang, yaitu ada orang tertentu pihak yang berwajib, yang memburu orang jual-jualan narkoba dan yang lainnya. Tetapi siapa yang menangkap orang ahli bid'ah? Dan siapa yang memanjara orang ahli syirik? Karena orang yang ahli syirik dan ahli bid'ahnya ditangani para ulama. Sedangkan ulama tidak punya kekuasaan seperti waliul amr. Makanya para ulama hendaknya dia setiap saat dalam khutbahnya, di dalam nasihatnya, tetap bagaimana menyampaikan bahayanya syirik dan bahayanya bid'ah agar tidak bertubi-tubi, yaitu bala yang menimpa dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat dosa. Wa qala Ka'bun, berkata juga Ka'ab, innama tuzalzalul ardu, sesungguhnya goncang bumi ini, lindu bumi ini, gempa bumi ini, tidak umila fiha bil ma'asi, apabila banyak penduduknya yang maksiat. Karena itu ada beberapa negara yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dan juga ada beberapa tempat yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala karena tauhidnya dan karena amal yang baik. Kemudian berikutnya, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ilal Amsar, waliul amri, yaitu Umar bin Abdul Aziz, termasuk pemimpin waliul amri yang terkenal ahli sunnah, menulis beberapa, yaitu wakil-wakilnya, gubernur-gubernurnya di beberapa negeri. Apa katanya? Amma ba'du, tulisnya surat. Fa inna hadzal rajfa syai'un yu'atibu Allahu azza wa jalla bihil ibad. Sesungguhnya gempa ini, apa katanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sesungguhnya gempa ini adalah perkara merupakan hukuman Allah Ta'ala kepada hambanya. Waqad katabtu ilal amsar, sungguh aku telah menyebarkan surat ketetapan, ayyakhruju fi yaumi kada wa kada, fi syahri kada wa kada, supaya kalian keluar pada hari ini dan bulan ini. Ini ketetapannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala. Faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bihi, maka barang siapa yang punya sesuatu hendaknya maka bersedekahlah. Nah, di masjid kita di depan ada sifatnya menerima sumbangan untuk, yaitu korban itu bencana yang ada Gunung Merapi dan yang lainnya. Maka ini bagian daripada perbuatan yang baik. Apa katanya Umar bin Abdul Aziz? Maka hendaknya kamu keluar pada hari tertentu dan bulan tertentu, hendaklah bersedekah agar Allah Subhanahu wa taala segera menutup. Bersedekah ikhwan diberikan kepada orang yang muslim, diberikan kepada orang yang ahli ibadah, tidak hanya sekedar kurban yang diberi, tapi utamakan saudara kita terlebih dahulu. Karena orang yang beriman berhak untuk mendapatkan bantuan. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, maka sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mentazkiyah. Maknanya orang yang mengeluarkan zakatnya, orang mengeluarkan infak, berarti membersihkan dari jiwa bakhilnya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mau menyebut nama Rabbnya lalu dia salat. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan zakat dengan salat. Karena salat amalan baik, hubungan kita dengan, yaitu hubungan anggota badan kita dengan Allah Ta'ala. Sedangkan zakat atau infak hubungan kita dengan sama kaum muslimin. Wa qulu kama qala Adam, apa katanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika datang gempa, kegoncangan bumi? Apa katanya? Wahai umat, wahai masyarakat, berdoalah seperti Nabi Adam berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Maka berkata keduanya, yaitu Nabi Adam dan Hawa, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Maka jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak belas kasihan kepada kami, tentu kami adalah orang yang rugi. Ya, maka orang kena musibah, hendaknya dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi bukan hanya berdoa, tapi hendaknya berdoa ini dilakukan dengan amal yang soleh. Ya, jangan sampai nanti berdoa tetapi dia masih meyakini adanya yang bau raksa menjaga gunung tersebut. Perhatikan, bayangkan dikatakan Mbah Marijan dan juga yang lain menjaga gunung, mati dulu dia dan juga yang lainnya. Ya, kita bagaimana orang mau menjaga dirinya tidak mampu. Dan banyak orang yang sudah ada korban, ada musibah, bukan mohon kepada Allah Ta'ala, tetapi masih minta-minta pada orang yang mati. Dan juga minta kepada dukun atau yang lain. Bahkan juga ada peramal-peramal. Tanggal 26 adalah tanggal yang sial. Disebutkan dalam surat ini dulu. Tsunami tanggal ini tanggal ini. Ini adalah peramal yang baru. Ya, dukun yang baru dia. Kenapa tidak meramal sebelumnya? Supaya orang-orang yang ada di Gunung Merapi itu dia pergi turun dulu sebelum sudah ada gempa. Nah, jadi musibah datang, orang dahulu apabila musibah datang ikhlas mencari ridha Allah Ta'ala, hanya memohon kepada Allah Ta'ala. Tapi umat ini lain, musibah datang malah dekat dengan dukun, dekat dengan paranormal dan yang lainnya. Maka ini adalah bencana yang besar bagi umat ini. Jadi kita hendaknya berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami ini berbuat zalim terhadap diri kami dengan maksiat kami, dengan yaitu kemalasan ibadah kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka jika engkau tidak mengampuni kami, maknanya kita harus minta ampun. Wa tarhamna, dan engkau apabila tidak merahmati kami, maknanya kita hendaknya mencari rahmatnya Allah Ta'ala. Mencari rahmat Allah Ta'ala dengan beribadah, dengan menuntut ilmu, dengan meninggalkan kemaksiatan. Maka orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala dan yang dirahmati, tentunya mereka bukan tergolong orang yang rugi. Waqulu, dan apa katanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, memberitahu, memberi instruksi kepada masyarakat secara umum. Waqulu kama qala Nuhun. Ya, ini baiknya pemimpin pada zaman dahulu. Ketika ada musibah, kuat ingatnya kepada Allah Ta'ala. Diajak masyarakatnya atau rakyatnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqulu kama qala Nuhun, berkatalah seperti doanya Nabi Nuh, wa illa taghfirni wa tarhamni, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Ya Allah, seandainya engkau tidak mengampuni dosaku ini dan tidak merahmati aku, tentu aku ini menjadi orang yang rugi. Ya, maka upayakan ikhwan, di mana beberapa tempat di desa-desa, di kampung-kampung harus orang istighfar kepada Allah Ta'ala, karena bala bisa datang tiba-tiba. Dan kalau sudah bala tiba, siapa yang bisa menolak? Ya, kalau sudah gunung Krakatau yang lainnya meletus, siapa yang bisa melindungi, yang bisa menolaknya? Manusia harus mati, dia harus pergi dia. Nah, kenapa dukun-dukun yang banyak tidak mau dia datang ke gunung itu lalu memadamkan apinya? Ya. Maka ini peringatan dari kita semuanya, orang-orang jangan sampai dibodohi dengan dukun, paranormal dan yang lainnya. Mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Oleh karena itu, waliul amri, para pemimpin hendaknya mengikis habis-habisan dengan adanya para dukun paranormal, dan bukan disanjungnya, bukan dipujinya, tapi harus disingkirkan dan disuruh bertobat mereka. Nah, karena ini penyebab di antara datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulu kama qala Yunus, apa katanya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, berkatalah seperti perkataannya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam ketika bersalah di hadapan Allah Ta'ala, bukanlah bertambah maksiat, tapi memohon kepada Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau wahai Allah,
subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin, maka saya ini termasuk orang yang berbuat zalim. Ayat yang pertama tadi diambil dari surat Al-A'raf 23, Rabbana zalamna anfusana. Ayat yang nomor 2 doanya Nabi Nuh surat Hud ayat nomor 47. Kemudian doanya Nabi Yunus alaihissalam surat Al-Anbiya ayat nomor 87. Nah, maka hendaknya ayat ini sering kita baca karena mengandung doa ya. Dan yang baca bukan hanya satu, tapi yang baca anak kita, istri kita, tapi tidak membaca bersama-sama. Karena doa bersama-sama bagian daripada bid'ah yang membawa bala atau datangnya musibah. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam rahimahullah dalam kitab Az-Zuhdi dan juga di dalam kitab Nasbur Rayah. Apa katanya? Haddatsana Aswad bin Amir. Qala haddatsana Abu Bakrin. Qala 'anil A'masi, qala an Atha ibn Abi Rabbah, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza dhanna an-nasu bid-dinari. Apabila manusia itu sudah hatinya bergantung kepada dinar, wa dirhami dan kepada dirham, maknanya apabila hati manusia itu cenderungnya tomaknya kepada urusan dunia. Satu. Wa tabaya'u bil 'inati, dan mereka jual beli dengan sistem riba. Ya, jual beli dengan sistem riba. Jika manusia sudah tamak dengan urusan dunia. Yang nomor 2, berniaga dengan cara riba. Ya, bil 'ina ini macam daripada riba. Umpamanya saya butuh duit, tapi kalau hutang duit 5 juta, bayar 5 juta, biasanya orang tidak mau. Maka supaya diatur, saya butuh sepeda motor. Kemudian sepeda motor ini mestinya kalau cash dia harganya 8 juta. Tapi karena kredit menjadi 14 juta umpamanya. Kemudian sepeda motor kami beli 14 juta dengan bayar 2 tahun atau 3 tahun. Tetapi karena saya butuh duit sepeda ini, saya jual lagi kepada yaitu penjual tadi dengan cash hanya 7 juta atau 8 juta, dan saya harus membayar 14 juta. Itu namanya bai'ul 'ina. Pokoknya jual beli yang sistem riba. Baik. Yang nomor 3, wa tabi'u adnabal baqari. Dan apabila kamu itu sudah menggiring sapi-sapimu, jadi bagian peternak dia sudah yaitu sibuk dengan ternaknya, bagian pedagang dia sibuk dengan dagangannya, bagian punya duit sibuk dengan meribakan duitnya. Wa taraku al-jihad fi sabilillah. Mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Dan jihad fi sabilillah jangan diartikan hanya perang melawan orang kafir. Tapi jihad fi sabilillah itu adalah memerangi jiwa dari berbuat maksiat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihadi man jahada nafsahu fi ta'atillah." Puncaknya jihad, orang yang mau memerangi hawa nafsunya akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Kalau orang sudah tidak mau jihad melawan hawa nafsunya, tidak mau jihad yaitu melawan syaitan yang berwaswas di hatinya, anzalallahu bihim bala'an, maka Allah akan menurunkan balak kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi balak bukan hanya takdir, tapi balak karena ada sebab. Sebagaimana balak yang baik juga ada sebabnya. Di mana orang punya anak kan dia musibah dia, maknanya musibah yang baik, mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala sebabnya karena menikah. Maka orang kenyang dia sebabnya karena makan, maka balak menimpa pun juga sebabnya karena ulahnya manusia. Sebagaimana Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di permukaan bumi dan juga daerah-daerah yang lembah yang banyak airnya atau lautan disebabkan karena ulah manusia. Maka apabila orang sudah, kaum muslimin ini sudah
tomatnya urusan dunia, cara kerja mencari infak dengan riba. Kemudian juga bagi petaninya dia, yaitu sibuk dengan taninya. Bagi peternakan sibuk dengan peternakannya. Mereka meninggalkan ibadah, anzalallahu bihim bala'an. Maka Allah akan menimpakan kepada mereka bala, la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Allah tidak akan mengangkat atau menghentikan bala ini sehingga mereka mau kembali berpegang kepada agamanya. Jadi beliau mengatakan hatta yuraji'u dinahum. Jadi negara yang banyak musibah bisa berhenti musibah ini apabila orang yang musyrik dia berhenti dari syiriknya, kembali kepada tauhid. Dan apabila orang yang bodoh menghilangkan bodohnya dengan menuntut ilmu, dan apabila orang yang malas beribadah kembali giat untuk beribadah, dan apabila orang itu bakhil maka kembali dia berinfak, dan apabila orang itu berzina berhenti dari zinanya dia segera menikah, apabila orang itu berjudi berhenti dari judinya segera dia mencari pekerjaan yang halal, apabila penyanyi dia berhenti segera dia mengganti dirinya dengan baca Al-Quran, maka Allah akan mencabut musibah. Jadi musibah jangan disalahkan pimpinan negerinya, salahkan diri kita semuanya. Apa kita bersih dari dosa sehingga hanya pimpinan yang dikoreknya? Sekarang banyak musibah disalahkan pemimpin, salahkan diri kita sendiri. Berapa banyak dalil yang kita baca di antara kejahatan-kejahatan yang muncul dari kalangan umat ini menjadi sebab datangnya musibah. Yani hatta yuraji'u dinahum, sehingga mereka kembali kepada agama mereka. Makanya kita ya kan perlu kita tingkatkan untuk taklim, ya, dan perlu kita meningkatkan amal ibadah supaya Allah agar kita diselamatkan dari musibah. Berikutnya waqala al-Hasan, berkata Hasan, innal fitnata wallahi ma hiya illa 'uqubatun minallahi 'azza wa jalla 'alan nasi. Berkata Hasan al-Basri rahimahullah, sesungguhnya fitnah dan bala ini demi Allah itu adalah hukuman dari Allah Ta'ala disebabkan karena ulahnya manusia. Kemudian juga disebutkan pula dari Malik bin Dinar yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, apa katanya, qara'tu fil hikmah, saya membaca dalam satu hikmah, yaqulullahu azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla hadits qudsi, anallahu malikul muluk, saya ini adalah Allah yang merajai semua raja. Qulubul muluki biyadi, maka hatinya raja-raja itu ada di tanganku. Faman ata'ani, barang siapa yang raja itu taat kepadaku, ja'altuhum alaihi rahmatan, maka aku jadikan hidupnya umat ini menjadi rahmat, mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Wa man asani, dan barang siapa yang maksiat kepadaku rajanya, ja'altuhum alaihi nikmatan, maka aku jadikan mereka itu yaitu bala atau siksa. Fala tusghilu anfusakum bisabbil muluki, maka jangan kamu mencaci rajamu. Fala tusghilu anfusakum bisabbil muluki, jangan kamu caci rajamu. Bayangkan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan paling baiknya kita doakan, maka orang yang jelek jangan didoakan jelek. Orang jelek itu dinasihati dan didoakan. Rasulullah SAW ketika dilempari oleh suku Daus waktu sholat, bukan didoakan jelek tapi didoakan baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berilah petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu. Allahumma hdi Dausan, ya Allah berilah petunjuk Daus. Ini sikapnya Rasulullah SAW kepada rakyatnya. Maka bagaimana pemimpinnya dihujat, nah, pemimpinnya didolimi, didemo, dikudeta, ini ada kesalahan besar. Maka Allah akan menurunkan nikmah. Nikmah itu namanya hadab, disebabkan karena perbuatan manusia. Nah, fala tusghilu anfusakum bisabbil muluki, jangan kamu menyibukkan dirimu dengan mencela pimpinanmu. Nah, tidak sedikit sekarang itu
papan-papan dirobek-robek, diturunkan, dihancurkan. Walakin tubu ilayya, tetapi manusia bertobatlah kamu kepadaku, u'atifhum alaikum, maka aku akan lunakkan pemimpinmu itu untuk menghadapi dirimu. Ini hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan juga oleh At-Tabrani di dalam Jami'ul Awsat dan juga oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Khulyah. Baik ikhwan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan, silahkan bertanya. Istighosa itu adalah ibadah. Idza tastaghisuna rabbakum, ingatlah ketika kamu beristighosa itu maknanya mencari perlindungan kepada Allah Ta'ala dari bala yang menimpa atau bala yang akan datang. Jadi dikabarkan bahwa yang gunung mau meletus, keluar kawahnya belum meledak dia, maka orang wajib dia beristighosa, tapi beristighosa kepada Allah, bukan memanggil-manggil orang yang mati, bukan memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan memanggil orang mati. Bayangkan kuburan kalau kena meledos, yaitu itu gunungnya ya harus gempa pula dia, harus meledak pula tanahnya. Tidak ada kuburan yang selamat yang di pinggir dari gunung apabila sudah meletus. Jadi istighosa itu adalah amalan ibadah. Idza tastaghisuna rabbakum, ingatlah ketika kamu wahai para sahabat beristighosa, minta perlindungan kepada Rabb kita. Dan kita tidak cukup minta perlindungan, tapi hendaknya beribadah, bertobat. Nah, itu istighosa yang sifatnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun istighosa bid'ah, bukan menambahi berhentinya bala tetapi mendatangkan bala. Naudzubillah min dzalik. Ana pernah mendengar sebuah hadis yang isinya kurang lebih menjelaskan bahwa orang yang lebih baik ibadahnya hari ini dibandingkan hari kemarin adalah orang yang beruntung. Yang sama-sama dengan kemarin adalah orang yang rugi. Yang lebih buruk dan yang lebih buruk dibandingkan kemarin adalah orang celaka. Sahihkan hadis ini. Kalau yang pertama yaitu saya tahu, yang kedua dan ketiga saya tidak tahu. Yang pertama maknanya bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu memang betul. Yaitu perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika yaitu seorang pemimpin Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur Irak, digoncangnya, kemudian juga mau digantinya. Apa katanya sahabat Anas? Ketahuilah bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Dan berikutnya, seorang ustaz pernah mengatakan bahwa tanda hitam di dahi bekas sujud adalah tanda niat tidak suci atau riak dalam melaksanakan sholat. Tidak boleh ya kawan, apa tahu niatnya hati orang. Memang ini sering ditanyakan, mengatakan tanda niat tidak suci atau riak. Dari mana dia tahu bahwasanya orang sujud kalau hitam itu tandanya dia riak? Maka kita harus melihat, kalau ada internet atau yang lain harus hati-hati. Kita tidak bisa mengorek hatinya seseorang. Ria itu diketahui oleh Allah Ta'ala dan diketahui oleh orang bersangkutan. Apa kita yang daya itu ingin dikosok-kosokkan gitu supaya orang mengetahuinya. Namun bukan berarti hitamnya daya itu menunjukkan baiknya orang, belum tentu. Ya. Tapi karena Allah mengatakan simahum fi wujuhihim, maka akan ada tanda di wajah mereka besok pada hari kiamat. Jadi tanda bukan harus hitam, tapi mengklaim bahwasanya hitam itu adalah kemudian juga dijelaskan di dalam hadis-hadis Imam Bayhaqi dan juga yang lainnya. Bahkan di situ banyak hadis pula yang tidak sahih. Yang penting di sini bahwasanya tanda hitam bekas sujud adalah tanda niat tidak suci atau riya. Ini tujuan bagi orang yang sifatnya salat, yang sifatnya dia punya dahi yang sifatnya hitam. Wallahu a'lam. Seingat ana Ustaz ini bersandar pada, ya betul, pada hadis itu, tapi bisa dilihat hadisnya itu ada juga yang lemah. Dan seandainya itu sahih pun tidak menjamin ya bahwasanya setiap orang yang sebenarnya punya bekas hitam lalu dia dikatakan dia riya. Naudzubillah min dzalik.
Kemudian Ustadz itu menyuruh orang untuk menghilangkan tanda hitam di dahi mereka dengan apa? Apa ada hadis yang menyuruh kita untuk menghilangkan, suruh operasi ya dahi kita gitu? Dan juga apa? Dan kita lihat kan juga kan, orang apabila sering sholat ini di apa itu di mata kakinya membekas dia. Karena banyak yang dia membekas. Apa kita suruh operasi pula, ganti, diambilkan kulitnya apa itu ketiak lalu dipindah di sini, kemudian tidak sholat saja. Kita selalu lihat itu di lutut ini hitam karena sering sujud dia, tapi kita tidak keinginan hitam. Nah, baik ikhwan, waktunya sudah habis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.